Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Latifa ingin menjelaskan suatu materi mengenai kepemimpinan yang diproduksi oleh Ibu Fahmi Susanti SKMMM. Nah, sebelum aku menjelaskan tentang kepemimpinan itu, kita masuk ke tim produksi dulu ya. Nah, tim produksi ini yang menjelaskan atau yang membuat video ini, jadi kita berkelompok. Yang pertama ada Amelia Rahmadona, yang kedua ada Florenina Teliniwantri, dan saya sendiri Kansa Latifa Ibnatu. Jadi kita langsung aja masuk ke materi yang pertama. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kepemimpinan. Nah, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin memengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas atau objektif-objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Jadi, seorang pemimpin itu harus mempunyai visi misi yang bisa membawa organisasi itu menjadi lebih maju. Nah, seorang pemimpin itu melakukan proses ini dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan dirinya, yaitu kepercayaan, nilai, etika, kemahiran, dan kemahiran yang dimilikinya. Nah, jadi seorang pemimpin itu juga harus mempunyai sifat-sifat yang bisa mencerminkan seorang pemimpin, yaitu kepercayaan diri dan etika yang baik untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu ada definisi kepemimpinan menurut para ahli. Jadi para ahli ini menjelaskan apa sih itu kepemimpinan. Di sini ada 3 dari para ahli. Yang pertama ada Sutarto. Menurut Sutarto, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan memengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua ada Sonope Siagian. Menurutnya, kepemimpinan adalah suatu kegiatan memengaruhi orang lain agar melaksanakan pekerjaan bersama menuju suatu tujuan tertentu. Dan yang ketiga ada Otway Ted. Menurutnya, kepemimpinan adalah aktivitas memengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi sama ya. Jadi intinya kepemimpinan itu adalah seorang yang ingin menjalankan suatu organisasi supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian ada suatu quotes dari modul pelatihan kepemimpinan PMI halaman 65 yang berbunyi, kepemimpinan adalah proses pengaruh memengaruhi antar pribadi atau antar orang dalam situasi tertentu melalui proses komunikasi yang terarah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kemudian ada teori-teori mengenai kepemimpinan. Ada 5 teori. Yang pertama ada teori sifat. Apa sih teori sifat? Nah, teori sifat itu adalah teori yang mencari sifat-sifat kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Nah, yang kedua ada teori Big Bang. Jadi, teori ini adalah suatu peristiwa besar yang menciptakan seseorang menjadi pemimpin, mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Jadi, ini kayak dadakan gitu, tapi bukan tahu bulat. Yang ketiga ada teori Greatman. Jadi teori ini berasumsi pemimpin dilahirkan bukan diciptakan karena kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan. Nah, jadi ini secara turun-temurun. Dan yang keempat ada teori tingkah laku. Berdasarkan teori ini, kepemimpinan itu dapat diajarkan, maka untuk melahirkan pemimpin yang efektif bisa dengan mendesain sebuah program khusus. Nah, kemudian yang kelima itu ada teori personal situation. Teori kemungkinan atau situasional mendasarkan bukan pada sifat atau tingkah laku seseorang pemimpin,
Tapi efektivitas kepemimpinan dipengaruhi oleh situasi tertentu. Nah, dalam situasi tertentu diperlukan gaya kepemimpinan tertentu. Demikian pula pada situasi yang lain memerlukan gaya kepemimpinan yang lain pula. Nah, jadi materi selanjutnya ada sifat-sifat atau karakteristik gaya kepemimpinan. Nah, di sini ada penyayang. Jadi, kepemimpin yang penyayang itu sifatnya suka memanjakan anggota atau bawahan, nyaris tidak memiliki rencana kerja, selalu memberi penghargaan, tidak memberi hukuman, dan nyaris tidak bisa mengatur pekerjaannya sendiri. Jadi ini pemimpin yang chill gitu ya. Kemudian ada pemimpin yang sifatnya demokrat. Contohnya punya rencana kerja terperinci, menaruh perhatian pada orang-orang di sekitarnya, kemudian menanyakan pendapat setiap orang, memberi penghargaan, tidak suka memberi hukuman. Nah, ini adalah pemimpin yang kita butuhkan ya. Jadi ini adalah pemimpin yang kita harapkan gitu. Kemudian ada pembina. Nah, sifat-sifat pemimpin yang pembina itu menetapkan tujuan dengan menjelaskan dan menunjukkan tantangan resikonya. Yang kedua, suka menerima dan memberi umpan balik terperinci. Yang ketiga, mendelegasikan wewenang dan memberikan bantuan kepada bawahannya serta bawahan mempercayai dan menghormatinya. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan kepemimpinan. Apa sih tujuan kepemimpinan itu? Yang pertama, membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik dan membantu kelompok untuk mengorganisasi diri, kemudian memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman, dan membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik, kemudian membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, kemudian mengambil keputusan sama dengan kelompok. Kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu fungsi dari kepemimpinan. Fungsi-fungsi kepemimpinan tuh ada 5 juga. Yang pertama, fungsi partisipasi. Nah, fungsi partisipasi ini dalam pengambilan dan keikutsertaan. Partisipasi mengarah pada keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan dan adanya pertanggungjawaban di dalamnya. Kemudian ada fungsi konsultatif. Nah, fungsi konsultatif ini bersifat dua arah terkait gaya kepemimpinan yang menganut kebiasaan mendengar pendapat dan pertimbangan anggota sebelum pengambilan keputusan. Dan kemudian ada fungsi instruktif. Fungsi ini bersifat perintah, suatu perintah kepada orang atau anggota kelompok dengan jelas hingga yang diberi perintah melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat ada fungsi delegasi. Fungsi delegasi memiliki arti perwakilan utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan yang tujuannya mengutus seseorang menjadi perwakilan suatu kelompok atau organisasi. Nah, yang terakhir ada fungsi pengendalian. Hal ini agar pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan. Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan dalam arti pemimpin mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan. Jadi ini pemimpin yang mengendalikan semuanya gitu ya. Nah, jadi ini adalah daftar-daftar pustaka yang kita ambil referensi dari tema-tema kepemimpinan. Terima kasih pada sumber-sumber tersebut. Jadi kita bisa mengumpulkan informasi-informasi ini agar bisa dijelaskan seperti ini. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan karena saya adalah manusia biasa. Oke, ya. Pokoknya terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Ibu Fahmi Susanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.